Karena dulunya saya di radio, tapi produser program. Oh. Ternyata pengisi iklan itu banyak yang rupanya mereka juga sebagai dubber film. Oke. Oh gini toh, harus gini toh, nonton dulu filmnya harus kayak apa gitu. Ya beliau yang Kasih tips-tipsnya iya, gitu ya. tips-tips itu. Dan yang luar biasa, Mas Nanu pernah mengarahin artis-artis. Oh iya, itu seperti di awal. Oh iya. Iren atau Renita? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama saya Erik Zadov. Dan co-hostnya Kimo Salim. Yeay. Tepuk tangan. Kimo, Oke, siap. selama ini kita mengundang banyak para dubber kondang. Yes, betul. Presiden KVDI juga kita undang. Iya, luar Ya biasa kan? loh itu. Ya, terus Kita akan mengundang satu profesi yang juga nggak jauh dari suri suara. wah, apa tuh? Pengarah dialog dong. Oh. Orang yang paling di balik layar harus kita undang juga. Oke, siap. Nah, bintang tamu kita tidak hanya seorang pengarah dialog, dia juga pernah menjadi produser iklan, Wow. pengarah dialog iklan juga. Oh gitu. Banyak juga sih dia. Oh, bentar, saya siap-siap multi dulu. talenta juga menjadi dubber. Walaupun cuma satu kata, taksi. Nanti tanya ya, film apa ya Kita itu tanya, ya. film apa itu Iya, ya? Saya siap-siap dulu. Tapi Siapa mainnya tahu di sama casting. bintang-bintang top loh. Oh. Ayahnya Kimo Salim. Siapa? Ferry Salim. Erik. Lalu. Ada Rio Dewanto. Wow, Paman luar atas biasa. semuanya. Oke, siap. Siapa sih dia? Siapa ya? Kita undang Premanu Bagaswaras. Ya. Sebentar. Saya lagi mau iya. Revisinya biasa. besok aja ya. 2 bungkusan. Ya. Revisi kok 2 bungkus. Makasih ya. Oh, oke. Pak. Basah. Dimatiin. Oh, di mana? Oh, luar biasa. Canggih. Malam-malam begini masih ada klien ya, keren Wah, luar banget ya. biasa. Saya tuh Sibuk biasanya ya? memang gitu. Oh gitu. Biasanya. Kalau nggak biasanya. Kali ini nggak biasa. Oh, nggak biasa. Oh, gitu. Mas Premanu Bagaswaras ini kalau di dunia dubbing dan iklan itu dikenal dengan Mas Nanu. Mas Nanu. Jadi kalau kita kenalkan Premanu Bagaswaras yang mana ya? Apa? Oh iya benar. Ntar ngomong Iya. Bu, ada tamu nih. Oh, kopi ya. Biasanya gitu saya. Pak, kita tuan rumah, Pak. Nggak apa-apa. Kita kenalin dia. Boleh. Premanu Bagaswaras karena dia adalah pengarah dialog atau produser iklan. Tapi kalau dia seorang penyanyi legend, Premanu Bagaskara. Oh iya. Coba nyanyi dulu. Oke. Di Jakarta. Oke. Saya juga punya. Oh, punya. Tapi saya punya contekan. Biar nggak salah. Oh gitu. Soalnya kan ini namanya unik sekali. Unik. Premanu Bagaswara. Iya. Karena dia seorang Bagaswaras. Bagaswaras. Bagaswaras tuh. Nyontek aja salah. Ini siapa ya? Gimana mau lulus? Jangan-jangan KTP saya salah. Oh iya boleh checker. Oke. Lihat ya. Premanu Bagaswaras. Nah. Betul ya. Premanu Bagaswaras karena dia seorang PD Iya. dan apa tadi? Pernah menjadi produser iklan. Pernah menjadi Iya. produser iklan. Betul. Kalau dia pemilik rumah sakit, Iya. namanya Premanu Sumber Waras. Ya, kalau dari Dekat di sini. mungkin ada yang lain mau klarifikasi. Belum di briefing tadi. Mas Oke. Nanu. Iya, Makasih udah datang ke podcast kami ya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Saya mau nanya nih Mas, awalnya Mas Nanu tiba-tiba menjadi pengarah dialog. Itu gimana ceritanya Mas? Wah, awal ya. Iya, sejarahnya Mas Nanu nih, apa dari menjadi dubber dulu? Biasanya kan rata-rata kan dubber dulu baru jadi pengarah dialog. Nah Mas Nanu ini
Mana rutenya ini? Kok tiba-tiba bisa jadi pengarah dialog? Saya cerita ya. Dari awal Mas. Boleh. Punya waktu 2 jam. Coba ditelepon dulu Kakak Nara. 2 jam. Boleh. Kalau nggak capek, bolehlah 5 jam. Sebetulnya gini, saya nggak pernah nyangka sampai saat ini saya ada di bekerja sebagai freelance pengarah dialog ya. Oke. Karena dulunya jauh gitu. Backgroundnya. Saya di radio. Tapi cuma di program pagi dan itu juga bukan penyiar, tapi produser program. Di radio apa Mas? Radio Pesona dulu. Di? Pesona FM di Petukangan, Jakarta. Oke. Ya. Masih ada ya Pesona FM? Masih kayaknya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Sudah di delete kayaknya. Kepencet nggak sengaja. Oh iya benar. Nggak bisa lagi. Nggak bisa di undo ya. Kayaknya cuma Satu-satunya itu. Oke. Iya. Itu tahun berapa? Sorry, boleh disebutin? Kah? Ntar ketahuan tuanya. Aku agak ragu gitu. Kalau rambut udah 2 warna, susah mengingat. Oke. Itu kalau nggak salah tahun 1996 kalau 96. 96 atau 97 gitu. Iya. Itu cuma setahun, terus saya pindah ke ada yang nawarin nih temen, mau nggak bantuin jadi produser audio di iklan. Oke. Advertising tapi gitu. Ya. Ya udah di situ magang setengah tahun, masuk terus jadi karyawan, terus nah di situ deh prakteknya ke dunia rekaman audio. Oke. Jadi Tapi masih ada hubungannya sih ya dengan dubbing ya. tapi Karena kan iklan. Iya, iklan ya. Iklan kan juga di dubbing kan? Oh iya. Iya. Karena yang di dubbing iklan, kalau yang ditulis apa tuh? bukan nggak ada. Nggak lucu. Oke. Nggak lucu. Oke. Nah di situ saya mulai mengenal ternyata pengisi iklan itu banyak yang rupanya mereka juga sebagai dubber film. Oke. Dari situ nggak lama, cuma 6 tahun ya di iklan. Terus karena harus pensiun dini, waktu itu kena krismon. Nah, dalam perjalanan setelah saya pensiun dini, saya ketemulah Mas Erik ini nih. Erik itu waktu saya masih di iklan, saya pernah disuruh cari talent yang bisa bahasa Madura. Oke. Ternyata Madura KW7 sih sebenarnya. Madura KW7. 7 bukan 2, 3, 7. Kepake pula. Oh ya, luar biasa. Sekarang saya nyesel nih. Tapi iklannya udah tayang. Tapi bagus ya. Oke. Masih ingat iklan apa itu? Sampo. Sampo, tapi nggak bersedia sebut. Iya. Sampo aja. Sampo. Oke. Sampo. Aduh, kayak apa dulu ya? Pokoknya ada beberapa versi daerah. Iya, betul. Ada versi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Madura. Nah, yang Madura ini gitu. Kakak Erik. Jadi setiap disuruh cari talent Madura, ya udah referensi cuma satu, yang cowok gitu. Oke. Karena dia mau nyoba-nyoba, yang cewek aku juga deh. Nggak bisa. Maruk ya. Lebih ke maruk ya. Pokoknya jagonya diganjel. Harusnya kalau ajak saya itu jam 12 malam Mas. Kalau untuk iklan, nama saya Erika. Oh, gitu. Saya nggak tahu. Catat Mas kalau ada lagi. Erika Bisa ya. Masuk. Oke. Sampai dulu sampelnya tuh Erik Madura, bukan Erik Daber. Erik Madura. Di nomor kontaknya nama dia terus Erik Madura. Luar biasa. Udah dari situ, terus setelah pensiun dini saya dapat kerjaan dari advertising yang tempat saya kerja itu. Disuruh bikin audionya, ada satu video yang serial, sponsornya ada produk es gitu ya. Itu saya bingung kan, karena butuh banyak banget
Dubber talent ya. ya. Kalau di iklan kita sebutnya talent voice. Talent voice. Talent voice. Tapi kalau di film ternyata namanya Crowding. dubber. Dubber. Kalau orangnya itu juga ya. Beda sebut doang ya. Profesinya sama-sama depan mic ya. Suara. Iya benar. Kalau di pasar pakai toa ya. Tahu bulat gitu. Parah banget. Jangan-jangan beliau yang mengisi ya. Parah banget. Saya nawarin nggak laku-laku Mas. Enggak. Untuk voice itu gitu. Oke. Enggak komersial berarti. Terus ya udah. Karena saya merasa Mas Erik cukup bisa ngobrolnya masuk lah gitu. Nyambung satu frekuensi kalau kata zaman nanti. Sebetulnya enggak, saya kan jauh lebih muda. Oh gitu. Oh, jauh lebih muda. Oke. Saya nggak mau didahului. Oh, nggak mau didahului. Iya. Oh, baik. Jadi saya mencoba untuk mengerti. Sebagai orang muda kan harus sowan ya, yang lebih senior. Iya, benar. Oh, ternyata ada ya. Saya minta artis kan ke dia. Ya udah, saya bantu kata Mas Erik. Ya udah kita kerja bareng di situ. Saya mulai kenal tuh dubber yang diajukan sama Mas Erik. Yang ini bisa saya milih tapi yang ini kurang, yang ini enggak, yang ini tuh oke kita casting aja. Dibuka casting banyak ternyata. Di situ saya baru kenal kebuka ya. Tahunya kan kalau dubber talent voice iklan orang kan itu lagi gitu ya. Ternyata untuk dubbing sebuah video yang banyak butuh orang udah banyak. Ya itu saya baru kebukanya di situ. Setelah itu jalan ada 2 tahun ya Mas ya. Iya. Artinya 2 kali dapat kerjaan itu ya. Baru saya terus dicoba dicarikan tempat di satu studio. Mau nggak kalau agak in-house gitu. Banyak. Sebetulnya kalau in-house kan karyawan ya. Karyawan di situ. Ini enggak tetap freelance tapi bantuin studio itu gitu. Ya udah saya ditawarin ke situ sama manajemennya. Jangan manajemen. Oh, udah ada jangan manajemen ternyata. Baik. 75%. Enggak ya. Oh, potongannya. Luar biasa. Cepet naik haji ya. Kamu dong. Mas itu baik. Saya yang dibukain jalan untuk ke situ. Jadi setiap saya tidak punya gambaran untuk Mas Erik nih filmnya begini, ini harus siapa yang kira-kira bisa mengisi karakter. Saya konsultasi terus sama dia. Walaupun gratis. Padahal konsultan tuh dibayar kan harusnya. Bukan. Tahuan. Nah dari kan itu berarti dunia berbeda ya, maksudnya dari iklan ke dubbing gitu. Nah itu adaptasinya gimana tuh Mas Nanu? Adaptasi? Kan beda ngarahin voice talent iklan yang harus satu dialog tuh harus banyak versi atau option. Karena kan lebih menjual misalkan iklan. Kalau ini kan banyak dialog bukan banyak versi. Yang saya kagum dari Mas Erik. Waduh. Sebagai senior ya. Gawat. Saya di iklan kan naskah tuh cuma durasi untuk 1 menit kan? Iya. Itu diubok-ubok, diulang-ulang nih. Kurang itu. Begitu naskah film, skripsi. Berapa lama nih? 120, 30. Wow. Pas saya enggak, bikinnya begini dulu. Tetap aja kan, saya mesti ya itu lagi konsultasi lagi. 75% lagi ya. Balik-balikin nih. Ya. Itulah gitu. Terus sampai akhirnya mulai ngerti nih. Treatment untuk dubbing film seperti apa, treatment untuk iklan seperti apa. Betul. Memang ada bedanya gitu. Ya situ adaptasinya cukup lama sih, ada hampir 4 bulan 5 bulan baru saya gini toh. Harus gini toh, nonton dulu filmnya harus kayak apa gitu. Ya beliau yang untung kasih tips-tipsnya gitu ya. Tips-tips itu. Dan yang luar biasa, Mas Nanu pernah mengarahin artis-artis. Seperti di awal. Betul. Untuk HBO ya. Dan ada satu produk iklan yang salah satu artisnya ada
Giring ya Mas. Giring. Oh Ya, iya, itu produk iklan itu hampir 2 judul ya Mas, 2 seri ya. hampir 2 serial. Iya, benar. Luar biasa kan, Luar baru biasa. terjun di dunia pengarang dialog, wow langsung dia artis. Tapi saya nggak mau kehilangan dia. Ikat terus. Ikut Mas. Kunciannya ada di sini, bantuin. Oh, oke. Ada pengalaman lucu nggak Mas pada saat mengarahkan artis? Kan pasti beda dengan dubber. Ya untungnya yang aku pernah ketemu tuh semuanya nggak ada yang apa kesannya seperti saya sudah artis loh, nggak. Untungnya begitu mereka mau kooperatif. Kalau mereka memang belum pernah, mereka juga mau belajar gitu ya. Ya tapi begitu paling berulang-ulangnya untuk 1-2 kalimat bisa diulang-ulang. Itu aja sih apa saya kagumnya sama mereka mau untuk di bayangannya kan artis ya semau dia dong, biar mahal dong, ternyata enggak gitu loh. Itu aja saya kagumnya sama mereka tuh mau di dunia direct baru, gitu. mau di direct, mau diarahin. Nah, ada yang lucu nggak saat mengarahkan mereka? Apa ya? Artis kayaknya saya nggak pernah ketemu yang lucu-lucu sih Mas. Ya karena Atau sama dabar menemukan hal yang lucu atau yang unik. Menemukan gambar yang di calling, bisa Mas, begitu datang ke studio, dia langsung cancel. Wah, bahaya banget ya itu ya. Itu bahaya banget ya. Entar Mas cancel. Nggak tahu, kalau saya kategorinya nggak lucu sih. Ya mungkin, maksudnya Nggak lucu mah. Gak lucu banget Mas. Boleh kok curhat di sini, kita tempat curhat kok nggak apa-apa. nggak apa-apa, curcol, ngomong di sini. Ada yang gini, datang tuh masih macet. Harinya nih, sudah harinya. Emang dijadwalin misalnya malam gitu ya. Oke, masih di jalan. Kehujanan nih gitu. Daerah mana, masih daerah mana gitu dia bilang. Sampai di tempat, emang badannya basah kuyup ya. Terus saya coba cek yang dia sebut daerah mana tadi. Ada kebetulan saya punya teman di daerah situ. Tempat lu hujan nggak? Enggak, dari siang mau keluar. Terang beneran. Ini dia Saya tahu. Ada yang udah Ada. Oh. kan saya ya Itu sudah lah. trik. Yang Dubber. Terus kalau ada yang berkesan nggak, misalkan dari VO tag VO atau apa gitu, dubbing? Saya dari awal sampai sekarang saya selalu punya apa ya, penilaian sendiri. Dubber itu hebat. Segitu banyak naskah mereka bisa tune in-nya tuh cepet banget. Oh karakter ini, karakter itu. Mungkin mereka sudah terbiasa, tapi tetap aja buat saya tuh, saya disuruh jadi mereka mungkin nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau satu dubber bisa memerankan beberapa karakter ya. Itu luar biasa ya. Yang beda sama iklan kan. Itu aja. Tuh, makanya bedanya itu doang tuh. Iklan diubuk gitu. Ya. Satu kalimat kurang ini. Ini ada Mas waktu iklan. Saya nggak ngerti ya. Istilahnya apa tuh. Kita coba arahin untuk kalimat, misalnya kalimatnya jualan. Misalnya iya, pakai aja ini kan lembut sekali dan wangi gitu. Saya di briefnya untuk seperti itu saya ngarahinnya. Sudah diarahin, sudah seperti itu nih misalnya. Saya user untuk gitu. Iklan itu kalau di saya adalah tim kreatif dari advertisingnya, nggak langsung klien gitu. Dia datang, kayak gitu nggak Mas? Nggak Mas, kurang enak. Kurang enaknya di mana? Nggak tahu, kurang enak aja. Pusing nggak? Jadi kita mesti kreatif untuk oke, cari yang lain, nadanya, kalimatnya mesti itu lagi. Kalimat yang cuma itu bisa 10-20 nada dibolak-balik yang sampai yang bayangin misalnya gini nih. Garam ini enak sekali. Iya. Garam ini enak sekali. Garam ini enak sekali. Itu bisa 50. 50 kali. Ada dubber yang disuruh take begitu. Iya. Begitu udah lihat take 50, dia permisi. Mas, aku ke belakang dulu ya. Kota nih. Keluar, pulang. Dia telepon studionya, sorry, gua nggak mau ngambil job lo lagi.
Saya kan baru Talentnya iya lagi rekaman. Waduh, kalau kita punya user yang nggak ngerti untuk dubber juga punya batasan lah gitu. Untuk mau diapain lagi, kalimatnya cuma 3. Katanya cuma 3 gitu. Iya benar. Garam ini enak sekali. Mau dirubah-rubah 50 nada, baliknya kan ke awal lagi. Gitu. Tuh yang suka pernah saya ketemu tuh yang suka aneh-aneh gitu tuh Mas. Iya. Tuh kalau benar. Kalau dubbing enggak sih, selama ini masih. Iya, tapi awalnya Mas Nano ketakutan tuh. Karena dengan naskah sebanyak itu, ini gimana mau bikin nada? Karena terbiasa aja. Yang penting lip sync. Saya biasa iklan. Awal-awal iya. Satu kalimat aja saya bisa berulang-ulang. Iya benar. Gimana satu buku? Bisa seminggu kayaknya. Bisa lebih. Lebih. Sampai Mas Erik 3 hari. Gimana ceritanya? Nih nonton gua. Oh 3 hari. Oh gitu. Jadi saya baru tahu treatmentnya. Oh begini aja. Pokoknya di targetnya apa, misalnya lip sync-nya, misalnya karakternya dapet. Jadi saya belajarnya dari Mas Erik gitu. Oh iya. Dari sesepuh. Oke. Begawannya lah kalau buat saya. Begawan Solo. Bengawan. Terus kalau suka dukanya apa tuh? Ya harus ada 2 karena beliau kan pernah jadi pengarah iklan dan pengarah dialog dubbing kan. Iya. Nah pengarah sekarang dari yang iklan Mas suka dukanya. Dikasih waktu 2 menit. Banyak kan ada yang berbeda. Gitu ya. Kalau sukanya nih ya, kalau di iklan gitu ya. Kerjanya kan sebentar. Sehari itu harus selesai. Betul. Paling nanti setelah itu hasilnya dikirim ke klien. Dulu masih kirim, saya dari tua deh. Kawan kaset. Tahu kaset kan? Tahu dong. Iya. Ini yang 2002 nggak tahu. Saya nggak tahu. Angkatan 2002 nggak tahu. Kirim pakai email. Udah digital. Digital tinggal download. Iya. Itu lama berarti ya harus ngirim kaset. Kalau kliennya mungkin ada di Jakarta mana kan susah. Setelah selesai studio menyediakan jasa kurir untuk langsung kirim ke kliennya. Nanti klien yang akan dengerin. Betul. Nanti komennya masuk ke agensi dan agensi saya kan masuk di agensi itu. No nih revisi, no nih sudah bisa rilis gitu. Ya saya tinggal nunggu itu. Tapi biasanya jatah itu kan studio selalu menyediakan jatah revisi, ya itu selalu dipakai revisi itu jatahnya. Harus hari itu atau ada hari lain? Enggak, itu biasa setelah seminggu atau paling lama 2 minggu baru. Setelah 2 minggu soalnya kita ada aturan yang tidak tertulis. 2 minggu setelah hari recording cas baru loh ya. Nah makanya dubber talent voice iklan itu berharapnya kalau revisi setelah 2 minggu. Sukanya begitu. Cuannya gede ya. Jangan dikit cuan gede. Kerjanya begitu lagi. Sama. Sukanya itu kerjanya cepat. Oh ini boleh juga nih. Apa? Saat itu saya di casting Mas Nano iklan salah-salahin. Ya dipanggil lagi. Ya saya catat. Ini orang salah mulu. Nah dukanya Mas. Ya dukanya ya paling itu apa namanya? Revisi itu kalau kita misalnya sudah bikin jadwal jam 10 mulainya, si talent VOS si talent ini datangnya terlalu molor gitu ya. Itu kita kan nanti hubungannya sama klien, dia nungguin hasilnya mana, ini mana gitu loh. Nah itu yang tanggung jawab itu yang bikin kita keringet dingin biasa itu kalau sampai dia datang telat sampai tapi nggak sampai ke toilet terus keluar dari studio kan? Gue pulang kan toiletnya belum datang. Tapi rata-rata
kalau di iklan lebih banyak sukanya sih. Oke. Karena banyak ya gitu. Banyak makanan juga sih. Banyak banyak ngobrol, banyak ngobrol. Tapi iya sih benar. Dukanya jarang ya gitu. Saya senang-senang aja selama kerja di advertising gitu. Nah, kalau di dubbing film sukanya memang begitu film selesai kita lega ya. Dukanya tuh ya kalau untuk ngasting orang kadang-kadang kita udah ngerasa seret nih sama peran ini mestinya buat Mas Erik kayak gitu misalnya. Begitu di calling nggak bisa. Aduh, film ini mesti jalan gitu. Iya. Tuh. Mau ganti Kimo terlalu bagus Kimo, nggak bisa. Suaranya suara jelek. Karakter yang luar biasa. Iya luar biasa. Saya tungguin kan. Berpatah semua mundur nih jadwalnya supaya bisa menyesuaikan waktunya Mas Erik. Berarti masa kerja saya jadi untuk menyelesaikan itu jadi molor. Itu aja tuh. Karena saya pengen ngejar karakter ini mesti ke Mas Erik nih gitu. Sayangnya itu doang dukanya. Bukan duka sih sebetulnya ya. Repotnya ya kadang-kadang repotnya itu sama itu ya yang kalau datangnya terus dengan alasan kehujanan lah, bisa bahasa kuyup kok mau ya sampai alasannya bahasa kuyup gitu. Tapi beneran bahasa kuyup kan bahasa Gak ada yang alasan digigit kucing atau digigit atau ngelawan pencuri ditebas gitu Mas, gak ada ya Mas? Boleh dong dibuka kayaknya seru. Sakti palsu. Oke. Nah terus aku mau nanya juga dong, kan Mas Nanu ini istilahnya di VO ya terutama ya. Udah pengalamannya udah panjang nih. Nah pasti ada belum panjang. Masih nggak cuma panjang lebih kata baik. Aku mau nanya perbedaan VO iklan zaman dulu sama zaman sekarang. Karena kan dari orang-orangnya pun beda kan. Maksudnya kalau sekarang kan lebih milenial kan anak-anak. Kayak seumuran Bang Eri 2002 gitu kan. Saya ngalamin gini. Dulu waktu saya awal-awal masuk di dunia iklan itu banyak talent voice itu yang dari Sanggar Prativi. Bergambar dari sana gitu. Jadi karakter suara announcer, kita sebutnya announcer itu yang membawakan produk knowledge ya. Itu suara-suara kalau cowok suara yang pasti indah gitu. Cewek juga gitu yang harus elegan gitu. Sekarang ada pergeseran. Jadi kliennya juga mungkin ada regenerasi. Betul. Ya. Aku kepengen yang kayak punya radio atau yang kayak di TikTok itu suruh cari tuh. Ya cari yang gitu geser-geser gitu. Sudah nggak kayak dulu semua ya gitu. Walaupun masih ada tuh yang kepengen suaranya kayak si A si B yang suaranya bagus gede kalau cowok atau yang golden voice gitu ya. Golden voice lah gitu. Mungkin Kimo bisa tuh ngisi iklan-iklan. Bisa banget Mas. Penambal panci. Bisa. Kita kan nggak tahu kan. Iya. Kayaknya pernah deh. Dapatkan. Suara Kimo itu. Dapatkan apa? Song nanti. Dapatkan. Iya. Kayaknya yang hari Senin harga naik ya? Harga Senin harga naik. Bukan. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya lagi. Siap ya Mas Anu. Mau minum dulu? Saya mau ngojek dulu. Kalau udah kayak ini, persiapannya masih berapa jam? Kalau mau lama saya ngojek dulu nih. Cepet. Kita beralih ke sesi games. Oke Mas Anu, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat dan benar. Ayo, mau contekan. Waduh. Terus peraturannya di sini kalau misalkan salah bayar ke kita 500.000. 500.000 Mas. Ribu ya? Iya, kalau benar kita bayar Mas Anu 5.000. Saya 2 pertanyaan aja. 2 pertanyaan dawar. Masih awal. Dua-duanya salah Mas. Oke. Yang pertama. Pertanyaan pertama, jadi pengarah dialog atau produser iklan? Ada nonton Mas, ada nonton. Pilih yang satunya nggak diajak.
Ini just for fun aja. Saya tahu diri. Oke. Pengarang. Aman ya? Aman ya. Oke. Nah, berikutnya, dia menunggu callingan klien atau bergerak ngoling klien. Dia nih Diam. Oh, diam. Dia menunggu callingan klien, Mas Anu, ada ikan nih, ya. atau bergerak ngoling klien. Ada kerjaan nggak buat gue? Sama. Ayo, enak yang mana? Dua-duanya pernah ya. Prioritas yang mana? Kalau udah diem aja kan, ya ngoling lah. Nggak usah diem aja. Dapur tetap ngebul aja ya. Oke. Kalau nggak ngebul gue bakar. Ngebul. Oke. Pertanyaan ketiga. Iya. Talent banyak mau atau talent ngaret? Ayo. Pilihan itu. Talent banyak mau atau talent ngaret? Emang itu pilihan. Bukan pilihan, bukan nyusahin dia. Tapi nggak bisa tahu talent banyak mau tapi oke Mas. Nah, bisa aja kan? Iya. Atau iya. Iya kan suaranya oke. Banyak maunya. Karena dia sering dihubungi. Oke. Harus memilih Mas, harus. Hidup itu harus ada dua pilihan. Atau tiga atau deh, atau takut susah masa lalunya. Nggak apa-apa lah, biar filmnya cepat selesai. Iya. Yang banyak mau. Iya banyak mau. Yang penting cuan juga masuk kan. Daripada talent ngaret ya kan. Ini Mas, ini yang pertanyaan deg-degan. Iren atau Renita? Iren atau kakak Renita? Oke. Pernah memakai dua-duanya. Dia juga daber juga. Iya. Berat masak tempe. Iya. Harus dibolak-balik. Keren nih balik. Renita, iya. Kebalikan. Aduh. Minum dulu Mas. Siapa tahu nemu ide. Ini kayaknya belum buat. Iya, yang baru. Buat Renita. Gak ikutan. Itu siapa yang bikin? Saya gak ikutan. Idenya aku langsung tek gitu. Minum dulu. Baru. Dapatkan. Renita. Iren. Gak bisa milih ya, gak bisa. Pertanyaan apa ini? Atau Iren atau Renita? Dua-duanya kan bagus. Iya. Dan manajemen. Puisi iklan termahal ini, termahal. Saya itu muslim. Iya. Boleh sampai 4 loh. Ada apa? Jadi tambah lagi nih. Tambah lagi. Oh, ada 2 kan? Ada 2. 2 lagi sama. 2 lagi. Kasih nama dong. Ada talent kita, Nara mau. Ampun deh gue. Lanjut ke pertanyaan. Nggak bisa jawab. Udah bantu tapi jawab. Lanjut nomor 5. Oke. Sorry Iren Renita. Oke. Kerjaan banyak revisi atau kerjaan nggak berhenti-berhenti? Nggak boleh berhenti. Cuan terus ya. Walaupun banyak revisi. Ada belokan. Kan nanya. Menjebak. Kerjaan nggak berhenti-berhenti ya. Iya dong. Oke. Berikutnya, banyak waktu tapi sepi job atau banyak job tapi nggak punya waktu buat keluarga? Aduh keluarga dong. Gimana ya? Gimana? Nggak punya Banyak waktu tapi sepi job. Atau banyak job tapi nggak punya waktu buat keluarga? Ntar, aku lagi mau punya cita-cita nih ya. Keluarga mau tadi jadi daber semua anak-anak. Ayo waktunya untuk kamu ya. Gimana? Boleh. Saya tuntut kamu nih. Anaknya, kamu damping sini ya. Kamu. Iya benar. Boleh nggak gitu? Ya, Jawabnya banyak dong. suruh gabung sama Jarum Manajemen. Oke. Masuk. 5%. Oke, Pertanyaan selanjutnya. Ini sih gampang ya. Pilih honor iklan atau honor dubbing?
Kayaknya pernah ngalamin. Bedanya gini nih, ini gue baru sadar nih ternyata gini. Ada yang memang kalau udah di dunia dubbing susah sekali untuk ditawarin, ayo dong bantuin mau nggak casting dulu nih. Sekarang kan modelnya casting nggak harus ke studio kan. Casting buat iklan itu biasanya kirim sampel pakai HP. Iya betul. Kalau dulu harus datang ke studio dan belum tentu kepilih. Betul. Sekarang udah lebih gampang, tapi mereka tetap kadang-kadang ada yang enggak deh, gue kayaknya nggak pede. Tapi setelah gue telusurin ternyata bukan itu. Kalau dia lagi laris di film di salah satu atau beberapa video, dia nggak mau kehilangan kesempatan itulah. Jadi saya cukup ngerti buat para dabber yang mungkin entar dulu lah kalau mau ke iklan, karena kesatu itu. Kedua dia mungkin pernah nyoba tapi selalu gagal. Jadi nggak pede juga deh gitu. Padahal kalau udah masuk sekali, 2 kali, 3 kali, itu biasanya akan terus dipakai di iklan. Tapi dia harus mengorbankan waktunya kalau tiba-tiba tanggal sekian bisa nggak? Saat itu padahal mungkin dia sudah ada jadwal di film. Itu film kan kalau ditinggalin nggak kepake udah lama lagi tuh gitu. Dia harus milih emang. Dabber-dabber yang udah di iklan, setahu aku tuh gitu. Jadi kalau udah di iklan ya udah untuk dubbing mungkin jadi nggak prioritas ya untuk dubbing film ya gitu mungkin gitu loh. Nah biasanya Mas Nando punya trik. Mas WA nih ada calon job. Jadi kita kan nggak apa-apa kalau nggak dapat nih calon job. Baik. Kamu kan nggak mau janji bener. Kalau nggak Mas ada job repot nggak kalau ngomong ada job kan? Berarti kan udah berharap banget kan, wah gue yang dapet nih. Siap. Jadi berpuluh-puluh tak tawarin, nggak pernah lolos. Oke, yang ke-8, klien besar banyak mau atau klien kecil harga murah? Tapi banyakkan mana jobnya? Itu yang tetap ya. Oh gitu ya. Kalau klien besar nih, lo ada job nih, tapi cuma kecil. Ayo. Klien besar. Terus namanya tapi kecil. Kecil nih. Sama klien apa tadi? Klien kecil, harga murah. Harga murah. Tapi setumpuk ya. Itu tuh bedanya tuh. Oke. Pintar banget. Saya IPA. Oh IPA. Biasa. Matematiknya 9. Yang lain 100. Mantap banget. Berarti salahnya banyak ya. Salahnya banyak, luar biasa. Oke. Selanjutnya terakhir dari saya, selingkuh atau diselingkuhin Mas? Pertanyaan wajib dari sini. Iya, itu pertanyaan utama Mas. Amin loh. Nggak boleh. Kalau ketahuannya. Kalau ketahuan. Kita mesti pinter lah menutupi ya. Kacau nih. Oke. Jangan ngajarin anak kecil. Gak boleh ya. Salah ya. Yang masih kecil mana sih? Jangan panggil aku anak kecil paman. Itu kayak. Itu Siva ya. Oke, terakhir Mas. Dapat job karena pitching atau dapat job karena dekat dengan klien? Pitching. Oke. Lebih keren, lebih bangga gitu ya. Tapi dekat sama klien. Bangganya lebih parah. Potensinya lebih besar ya. Iya sih. Gitu Mas. Jadi dekat sama klien ya. Oke, Mas Ranu. Dia beli ya? Dia beli. Oh enggak, oke. Mas Ranu kan udah bertahun-tahun di dunia voice iklan. Voice talent. Voice talent dan dubbing nih pasti mengenal dong voice talent yang menurut Mas Nando favorit atau dubber yang favorit. Siapa nih? Yang cowok dan yang cewek? Cowok cowoknya udah ada. Yang ceweknya ini masalahnya. Cewek kan 2 tadi. Oh yang 2 tadi.
Kurang nambah 2 lagi ya. 4 loh gua tuh. Dia nggak masuk nama ya. Oke lah. Nah, tips Mas untuk menjadi ini kan susah untuk tembus ke iklan itu harus bagus nggak sih suaranya? Kalau sekarang sih kayaknya udah bergeser suara. Mungkin masih ada ya klien atau produk yang butuh suara golden voice ya. Tapi udah banyak bergeser. Saya tuh malah pernah loh disuruh cari, dikasih contohnya suara cempreng, suara bencong untuk announcernya, untuk produk knowledge ya. Suara menye gitu, bisa kayak gini, kurang menye. Udah dikasih ada 4 dubber yang aku minta ini bikin kayak gini nih, yang ancur-ancuran ya, masih nggak keterima. Terus begitu saya dengar iklannya emang hancur banget, lebih parah. Jadi sudah bergeser. Jadi nggak ada tips khusus ya untuk bisa menjadi voice talent iklannya? Oh, untuk menjadi? Iya, untuk menjadi itu. Emang harus dikenal sama studio ya, terutama ya, karena studio kan nanti yang akan mengenalkan ke kliennya. Aku punya dubber, punya talent voice yang bisa begini, bisa ada suara ini. Harus ke studio. Linknya. Entah lewat orang studio langsung atau lewat klien yang memang bisa bawa dia ke situ. Ini lo ada talent voice Madura misalnya gitu ya. Walaupun kami 7 ya, kita kan nggak tahu ya. Siapa tuh kepake kan? Gitu. Berarti ada orang dalam juga ya. Orang dalam penting ya, ordal ya. Saat itu kalau dia kepake, iya. Tapi belum tentu kan untuk nextnya kan. Untuk lanjutan selanjutnya. Jadi memang harus keliling sih. Karena studio kan nggak cuma satu, ada beberapa. Jadi kalau bisa sini atau dia harus banyak bergaul. sama dubber atau talent voice lain. Barangkali nanti ada studio yang nanya, referensi gitu ya. Udah sering di studio Kim, cariin gue dong Madura Kamu 7. Ada gitu kan kita nggak tahu kan. Tinggal calling nih. Jadi emang gaulnya perluas link gitu aja ya ke studio-studio. Mau gitu. say hello, mau say hola, mau say hi, gitu. Pokoknya selalu say ya. Itu tetap gue eksis loh, gue ada loh. Gitu. Kalau untuk menjadi untuk tips para dubber, untuk dubber yang baru yang pengen jadi dubber Mas, ada nggak tipsnya? Wah, itu berat Mas. Kok berat? Aku nggak ngerti. Aku freelance dialog. Kan pasti punya ini kan, punya apa? Kriteria. Masing-masing studio yang aku pernah dengar memang punya, ada yang in-house, pengarah dialog ya, ada yang in-house, ada yang freelance gitu. Nah, apakah itu nanti dubber itu yang menentukan? Yang setahu aku sih memang pengarah dialog ya. Atau misalnya si calon si dubber yang baru ini sudah kenal sama orang studio, barangkali untuk dikenalin ke PD-nya, ada ini nih sampelnya begini nih, tolong ini dong kalau memang bisa dikasih peran-peran kecil. Biasa ke situ sih. Cuma tergantung lagi PD-nya nih. PD tahu ya? Pengarah dialog. Kita disebutin. Soalnya kalau bahasa Indonesia PD loh. PD. Itu yang aku sampai sekarang jadi PD ya. PD. Harusnya PD ya. Pingaran siang loh. Pinggir bahasa Inggris tau kan PD kan. Bahasa Inggris itu kan. Kita menyebutkannya musuh terus begitu juga. Betul. Jadi cinta orang becek ya. Itu. PD itu ada yang memang pengen regenerasi, dia biasanya akan coba kasih peran yang kecil untuk kasih jam terbang dulu lah gitu. Kalau memang udah makin bagus, makin bisa tambah, kalau ada film lain mungkin peran yang berikutnya. Paling itu sih. Dan itu juga tetap kayak di iklan, mesti keliling juga ya. Intinya dapat link ke studio-studio gitu juga ya. Pakai toa lah.
Tahu bulat. Perabot. Oke, seru banget ngobrol sama Mas Nanu. Betul. Hari ini. Dan nggak kerasa udah 2 hari. Iya ya Allah. Nggak kerasa banget. Capek ya. Dan yang harus diingat developer dari pembicaraan kita dengan Mas Nanu untuk menjadi seorang voice talent iklan ataupun menjadi dubber itu memang harus banyak bergaul, mencari link untuk bisa. Tidak perlu suara bagus ya. Iya, karena kan produknya beda-beda. Maunya apa ya kan? Kalaupun jadi dubber, karakternya juga apa. Begitu. Tapi yang jelas basicnya harus kuat dulu. Iya. Gitu kan ya. Apa tuh basic? Ya maksudnya dasar kemampuan sebelumnya. Dia udah bingung. Udah mati. Tembak. Oke, developer selalu stay tune di KMCI Channel. Dan jangan lupa Akimo, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua video yang ada di KMCI Channel. Betul. Juga follow Instagramnya di @KMCI Studio. Yes, terima kasih banyak Mas Nanu atas kehadirannya, atas waktunya hadir di kreasi podcast ini. Betul, Kanjeng Erik. Itu kalimat kan saya tahu kata itu ya. Oke, developer sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.